Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Teman-teman yang saya hormati, saya akan memberi pengantar tentang mata kuliah pengantar studi Islam. Apa itu studi Islam? Dalam bahasa Arab disebut dengan dirosah Islamiyah. Dalam bahasa Inggris atau dalam kajian di Eropa termasuk di Amerika disebut juga dengan Islamic Studies. Jadi bisa dirosah Islamiyah, bisa Islamic Studies. Secara bahasa, studi Islam artinya kajian tentang hal-hal yang berkaitan dengan agama Islam. Agama Islam itu kan sangat luas sekali. Kajian dalam agama Islam itu kan sangat luas. Nah, oleh karena itu ada namanya studi Islam. Kalau dari terminologi disebut studi Islam itu artinya kajian secara sistematis dan terpadu untuk mengetahui, memahami, menganalisis secara mendalam hal-hal yang berkaitan dengan agama Islam. Jadi hal-hal yang berkaitan dengan agama Islam, baik itu berupa sumbernya, pokok-pokok ajarannya, sejarahnya, ataupun realitas pelaksanaannya di masyarakat, itu dikaji dalam studi Islam. Maka mata kuliah ini disebut mata kuliah pengantar studi Islam karena mencakup banyak hal. Karena mencakup banyak hal, sifatnya hanya mengantarkan. Oleh karena itu dalam kajian ini, dalam mata kuliah ini, agama Islam sebagai objek atau sasaran. Jadi mengkaji Islam dari berbagai aspek. Itu yang disebut dengan studi Islam. Jadi begitu ya. Oke, yang disebut Islam sebagai objek itu bagaimana? Ini setidaknya ada 3 hal. Satu, Islam sebagai agama atau doktrin yang sudah tertulis dalam Al-Quran dan Sunnah. Biasanya, dan memang kajian tentang Al-Quran dan Sunnah, Al-Quran dan Sunnahnya itu doktrinal, sesuatu yang pasti. Contoh, dalam Al-Quran ada kalimat, ada teks Qul huwallahu ahad, Allah adalah satu. Ini sudah pasti. Kajian yang ada dalam teks itu, Al-Qurannya, hadisnya itu sudah pasti. Ya, teksnya itu sudah pasti, maka disebut dengan doktrinal. Al-Quran itu wajib diikuti, Sunnah itu harus diikuti. Ini yang disebut dengan doktrinal. Nggak bisa ditawar lagi bahwa Al-Quran dan hadis itu adalah teks berasal dari wahyu. Nah begitu ya, teksnya ini loh ya, bukan pemahamannya. Pemahamannya nanti beda. Bagaimana dengan Islam dilihat dari segi pemahamannya? Maka di situ masuk pada yang kedua, Islam sebagai objek, tapi yang kedua yaitu Islam sebagai teologi. Berarti ini adalah pemikiran ulama memahami teks-teks Al-Quran dan hadis dari segi ilmu teologi, ilmu kalam begitu ya. Ada juga kajian tentang fikihnya saja, hukum Islamnya. Ada kajian tentang akhlaknya. Berarti yang kedua ini sudah masuk pemahaman, memahami mengkaji Islam sebagai objek, tapi dilihat dari pemahaman ulama terhadap teks Al-Quran dan hadis. Bedanya apa? Kalau yang pertama itu teksnya sendiri dan itu sudah bersifat pasti, yang kedua ini sebagai sebuah pemahaman, maka di situ lahir banyak ilmu, ilmu kalam atau teologi, ilmu fikih atau hukum Islam, akhlak atau etika dan lain-lainnya. Nah, begitu ya. Ini sebagai Islam sebagai objek yang kedua. Yang ketiga, bisa juga yang disebut Islam itu sebagai objek kajian pelaksanaannya, implementasinya yang dibentukkan, diwujudkan dalam bentuk peradaban. Jadi ketika sudah dilakukan oleh masyarakat, itu juga bisa dikaji. Islam bisa dikaji ketika sudah dijadikan budaya atau peradaban di masyarakat. Contoh nih ya, contoh di NU umpama Islam diwujudkan, contoh umpama ya ada tahlilan. Ini kan sudah tindakan umat Islam ketika dia mengamalkan apa yang dipahami dari Al-Quran hadis, dari kajian-kajian fikih, lalu diamalkan berupa tahlilan. Ini sudah memahami Islam sebagai peradaban, sebagai budaya, begitu ya. Atau adanya masjid, adanya musola, adanya peradilan agama kalau di Indonesia. Ini merupakan implementasi dari pemahaman terhadap Al-Quran hadis dan juga Islam sebagai pemahaman. Jadi yang ketiga ini lebih kepada prakteknya. Maka dari itu mengkaji Islam itu biasanya tidak terlepas dari ini. Dari teksnya, dari pemahamannya yang melahirkan ilmu-ilmu keislaman. Yang ketiga bisa jadi pelaksanaannya. Begitu ya. Ada namanya ziarah, ada namanya banyak hal yang berkaitan dengan pelaksanaannya. Nah ini juga sebagai Islam sebagai objek. Selanjutnya
Bagaimana tentang kebenarannya? Nah, kalau yang tadi yang pertama itu kajian dengan teks itu normatif, artinya sudah pasti benar bahwa Al-Qur'an dan hadis dari Allah, wahyu Allah begitu ya. Kalau Al-Qur'an lafdon secara lafad dan maknanya dari Allah, kalau hadis lafadznya dari Rasulullah, maknanya dari Allah, sudah pasti normatif, pasti benar. Begitu ya. Bahwa nanti Allah adalah Maha Esa itu sudah pasti benar, itu normatif. Tapi berbeda dengan yang kedua dan yang ketiga yang menghasilkan historis empiris. Contoh nih ya, bahwa dalam kajian fikih hukum Islam itu terdapat 4 madhab. Itu empiris, historis, bisa berubah-berubah. Apakah memegang perempuan itu membatalkan wudhu atau tidak? Sebaliknya, perempuan menyentuh laki-laki batal atau tidak? Ini sudah kajian historis, empiris. Kenapa? Karena di situ ulama berdebat. Karena ini sudah kajiannya pemahaman. Begitu juga objek kajian Islam yang ketiga itu tadi, membahas tentang peradaban Islam. Ada yang setuju tahlilan, ada yang tidak. Walaupun di Indonesia mayoritas setuju begitu ya. Lalu bagaimana dengan praktek keberagamaan di negara lain? Bagaimana praktek keberagamaan di suku pedalaman? Ini kan sifatnya historis dan empiris, bisa berubah-berubah. Nah, ini yang perlu dipahami dalam memahami Islam. Jadi ada sesuatu yang sifatnya normatif sudah pasti, ada sesuatu yang sifatnya masih berubah-berubah sesuai dengan keadaan. Jadi nggak bisa dikatakan diklaim kebenaran, ini loh Islam menurut saya yang paling benar, itu nggak bisa. Kenapa? Karena sejarah sejak dulu sampai sekarang yang namanya pemikiran keislaman, apalagi berkaitan dengan hukum begitu ya, ini selalu berkembang. Ibarat bola salju, ketika di atas itu masih kecil begitu ya, ketika turun menyentuh berbagai kondisi, menyentuh berbagai daerah, akhirnya menjadi besar. Yang namanya bola salju itu sama, hukum Islam kayak gitu. Pada masa Rasulullah, apa yang disampaikan Rasulullah itulah yang benar. Terus menyentuh kepada tradisi-tradisi baru sampai berkembang, sampai muncul beberapa persoalan-persoalan baru yang tidak dibahas dalam Al-Qur'an dan hadis. Maka disinilah yang disebut dengan historis empiris, memunculkan pendapat-pendapat yang sebenarnya juga bersumber dari Al-Qur'an dan hadis. Begitu ya. Jadi memahami Islam itu jangan hanya yang normatif saja. Ternyata banyak kajian-kajian keislaman yang sifatnya historis empiris yang bisa berubah-berubah. Oke. Nah, siapa yang mengkaji dalam studi Islam? Yang mengkaji itu ada dua. Ada namanya outsider, ada namanya insider. Outsider itu yang mengkaji itu di luar Islam. Bisa disebut orientalis, bisa disebut islamis, atau bisa disebut Islamolog. Biasanya kajiannya itu multidisipliner. Jadi memahami Islam tapi dengan berbagai keilmuan, dengan keilmuan sosiologi, antropologi, bahkan kesehatan. Dan itu banyak orang-orang non-muslim yang mengkaji Islam itu banyak sekali. Contohnya ini ya, buku Ira M. Lapidus, A History of Islam Scientist. Terus Horani, A History of Arab Prophet, dan seterusnya. Ada buku lagi judulnya Philip Kahiti, History of Arab. Banyak sekali. Jadi ternyata non muslim itu sangat tertarik sekali mengkaji Islam gitu ya. Sehingga apa? Sehingga yang namanya Islam ini dikaji oleh berbagai pihak. Tidak hanya orang Islam saja, non muslim pun juga menghasilkan buku-buku baru, buku-buku yang mempelajari tentang Islam. Gitu ya. Ada buku namanya Islam Jawa, dikaji buat oleh orang non muslim. Ada kajian kitab kuning dibuat oleh non-muslim. Wah, ini kan sangat luar biasa ya. Begitu kayanya dalam kajian Islam sehingga dibuat menarik atau orang-orang luar, outsider itu tertarik untuk mengkaji Islam. Selain itu ada namanya insider. Berarti orang Islamnya sendiri yang membuat, yang mengkaji, begitu ya. Ada namanya Fazlur Rahman. Ini orang-orang luar Indonesia tapi kajiannya sangat mendalam tentang studi Islam. Ada namanya Nasr Hamid Abu Zaid. Fazlur Rahman dikenal dengan istilah kalau dalam kajian hukum Islamnya dengan teori double movement. Nanti bisa dicek ya. Nasr Hamid Abu Zaid. Nah, ini ada istilah namanya Al-Muntaj Ats-Tsaqafi. Al-Qur'an huwa Al-Muntaj Ats-Tsaqafi. Al-Qur'an adalah produk budaya. Ini kajiannya Nasr Hamid Abu Zaid diantaranya. Ada juga Abid Al-Jabiri, Hasan Hanafi,
Abdullah Ahmad An-Naim, Ali Harf, Fatimah Mernisi, Muhammad Arqon, yang semuanya itu merupakan pemikir-pemikir yang berusaha mengkaji Islam dalam berbagai aspek. Kalau Indonesia juga banyak, Gus Dur, begitu ya, almarhum Nurcholish Madjid, Kiai Haji Sahal Mahfud, Hasbi As-Siddiqi, banyak sekali para pengkaji studi Islam. Nah, inilah tantangan kita bersama bahwa ini ya, kegunaannya baik bagi insider ataupun outsider memahami Islam itu tidak kaku akhirnya. Kenapa? Karena dia dilihat dari berbagai aspek. Yang kedua, tidak boleh dengan belajar studi Islam, tidak boleh kita mengatakan ini loh Islam yang benar, ini loh. Ada namanya third claim atau klaim kebenaran. Ini yang benar menurut saya. Padahal metodologinya gak jelas. Padahal sumbernya nggak jelas, nggak bisa seperti itu. Mengkaji Islam itu harus dilihat dari berbagai aspeknya, sumbernya harus jelas, begitu ya, metodologinya harus jelas dan seterusnya. Apalagi tadi kita kaji ada hukum Islam yang sifatnya normatif, ada kajian Islam yang sifatnya normatif, ada yang sifatnya historis, empiris yang selalu berubah sesuai dengan perkembangan zaman. Jangan menjadikan yang normatif historis empiris. Contoh sholat ya, wajib sejak dulu sampai sekarang, gerakannya sudah sejak dulu sampai sekarang, itu sudah normatif. Jangan menjadikan yang normatif ini berubah-berubah, dan jangan yang menjadikan berubah-berubah ini normatif, tidak berubah. Nah, contoh jual beli pada masa dulu dengan masa sekarang berbeda. Sekarang ada namanya jual beli online. Dulu lo nggak ada. Apakah ini artinya bid'ah? Nggak boleh. Belum tentu. Ini masuk pada kajian historis empiris yang selalu berkembang sesuai dengan perkembangan zaman. Nah, itu pengantar dari studi Islam. Tugasnya nanti buat 5 kelompok kecil dari masing-masing kelas ini ya. Nanti saya kirim artikel tugasnya kelompok 1 dan 3 meresum dan mempresentasikan. Jadi diresum dulu, ini ada waktu kurang lebih 45 menit. Diresum satu kelompok itu ya paling 1 halaman poin-poin pentingnya. Sebelum resum tentunya dibaca. Jadi ketika dibaca apa poin-poin pentingnya ditulis di kelompok itu ya. Baru setelah itu dipresentasikan melalui video. Ya, yang mempresentasikan ini sifatnya nanti tidak wajib, tapi yang penting ada resumnya. Videonya lebih baik dibuat seperti itu ya. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.